Jadi sebelum memasuki definisi dari etika administrasi publik itu sendiri, etika itu memiliki definisi, yaitu hal yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Nah, sebagai ilmu cabang filsafat, etika itu menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan juga norma moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan juga dengan moral. Selanjutnya ada etika administrasi publik yang merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap aparatur pemerintah dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya. Nah, etika administrasi publik itu selain digunakan sebagai pedoman dan juga acuan administrasi publik yang dapat digunakan sebagai standar untuk menentukan sikap, perilaku, dan kebijakan menjadi baik atau buruk. Nah, dapat diartikan pula sebagai aturan atau standar manajemen dan juga arahan moral anggota organisasi atau pekerjaan manajemen sebagai pedoman moral bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat yang terkait dengan personel, persediaan, keuangan, administrasi, dan juga hubungan masyarakat. Ya, selanjutnya adalah prinsip etika administrasi publik. Yang pertama adalah kepekaan. Prinsip etika ini mencerminkan atas kemauan dan juga kemampuan aparat birokrasi untuk memperhatikan keadaan sekitarnya dan juga kehidupan masyarakat dengan mewaspadai perkembangan baru dan perubahan keadaan untuk meresponnya dengan mencari upaya yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah kesetaraan. Salah satu kebajikan utama dari birokrasi ini yang ditujukan untuk melayani semua orang dan juga melayani kebaikan bersama adalah perlakuan yang adil, dan juga perlakuan adil ini biasanya diwujudkan dengan memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Keadilan itu kesetaraan perlakuan semua pihak sebagai prinsip etika tidak selalu mencapai keadilan dan kewajaran. Oleh karena itu, isu kebutuhan dari masyarakat sangat beragam sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda asalkan didasarkan pada pertimbangan yang adil dan juga peraturan yang sesuai. Kemudian yaitu loyal. Lalu itu adalah asas etika yang seorang itu harus memiliki kesadaran untuk taat secara ikhlas dan juga eh, memiliki tujuan untuk meneruskan cita-cita bangsa dan juga cita-cita bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah dedikasi. Dedikasi merupakan pengabdian dan juga keinginan keras untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan segenap tenaga. Dan juga kita tidak memikirkan diri sendiri dan juga kita harus memiliki sebuah semangat untuk mendedikasikan diri kita kepada negara. Kemudian itu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah prinsip etika yang mendapatkan keinginan aparat birokrasi untuk memikul kewajiban dan juga punya rasa tanggung jawab. Karena ini merupakan tugas kita dan juga kita sebagai birokrasi harus memiliki tugas dan juga pekerjaan yang harus kita laksanakan hingga tuntas. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan etika administrasi publik. Ya, yang pertama itu adalah pendekatan utilitarianisme. Yang kedua ya yaitu adalah deontologi. Jadi utilitarianisme adalah menyatakan bahwa suatu tindakan itu benar apabila mendatangkan manfaat yang paling besar bagi banyak orang. Jadi yaitu menurut pandangan penganut pendekatan ini, tidak ada prinsip-prinsip universal yang dapat dijadikan pedoman suatu dari tindakan. Penganut pendekatan ini mengatakan bahwa suatu kebenaran tidak dapat secara a priori dinilai benar ataupun salah. Benar atau salahnya suatu kebenaran tergantung pada perhitungan siapa yang dibantu dan siapa yang dirugikan oleh tindakan tersebut. Konsep ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip ekonomi, pasar, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, bahwa ada konflik dalam pilihan-pilihan tersebut. Sehingga persoalan bagaimana mengelola konflik-konflik itu merupakan tantangan pokok bagi administrasi dalam merancang dan mengelola badan-badan dan program-program publik. Yang kedua yaitu adalah pendekatan deontologi. Pendekatan ini berdasar pada prinsip-prinsip moral yang harus ditegakkan karena kebenaran yang ada dalam dirinya dan tidak terkait dengan akibat atau konsekuensi dari keputusan atau tindakan yang dilakukan. Penganut pendekatan ini cenderung berfokus pada tugas-tugas atau tanggung jawab seseorang yang melakukan sesuatu yang secara moral salah tanpa memperdulikan akibat dari tindakan tersebut.
Dalam situasi tertentu, tindakan ini mungkin merugikan kepentingan organisasi. Tetapi karena tindakan itu dapat dibenarkan sebab konsisten dengan aturan moral yang diterima secara umum, administrator merasa wajib bertindak demikian. Terima kasih. Itu saja penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan membacakan nilai-nilai etika dalam administrasi publik. Nah, di sini kami mengambil 9 nilai etika. Yang pertama, nilai efisiensi. Nah, nilai efisiensi ini maksudnya itu tidak boros. Dan menurut Darwin, mereka akan menggunakan biaya publik atau public research secara hati-hati atau sedikit mungkin dan menghasilkan yang sebesar-besarnya dari publik tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua, nilai membedakan milik pribadi dengan milik kantor. Nah, ini maksudnya ini, birokrasi publik yang baik adalah birokrasi publik yang dapat membedakan mana nih milik kantor dan mana milik pribadi. Artinya mereka tidak akan menggunakan milik kantor saat melakukan pelayanan terhadap publik. Seperti itu. Selanjutnya, nilai impersonal. Nah, dalam melaksanakan hubungan antar bagian satu dengan bagian lain, antar orang satu dengan orang yang lain, dalam bingkai kerja sama kolektif yang diwadahi oleh organisasi. Hendaknya dilakukan secara formal atau impersonal dan tidak pribadi atau personal. Hubungan impersonal perlu ditegakkan untuk menghindari melonjak unsur perasaan daripada unsur resio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan dan pengaturan yang ada dalam organisasi. Nah, selanjutnya ada nilai yang keempat, yaitu nilai Martel System. Nah, apa sih nilai Martel System ini? Berkaitan dengan penerimaan atau rekrutmen atau promosi, hendaknya dilakukan dengan menggunakan Martel System dan bukan Short System. Martel System merupakan suatu sistem penarikan dan promosi pegawai yang tidak berdasarkan pada hubungan kekerabatan dan patremol, anak, keponakan, family, dan macam seperti itu. Dengan pengalaman, kita harus melihat skill dan pengalaman yang emang dia miliki. Oke, selanjutnya yaitu nilai responden. Nah, apa sih maksudnya nilai responden? Berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang responden. Responden menurut Friedrich dalam Darwin adalah konsep yang berkaitan dengan standar promosi dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator atau birokrasi publik. Dalam melakukan tugasnya, profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrasi untuk bisa melakukan penilaian atau terhadap apa yang menjadi sikap perilaku dan spek kinerja dalam administrator negara, dia bukan politis. Nah, selanjutnya nilai yang keenam yaitu nilai akuntabilitas. Nilai akuntabilitas juga berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik. Dalam menjalankan tugasnya, kewenangan birokrasi publik dikatakan accountable, maka dalam nilai secara objektif oleh orang masyarakat melalui wakilnya dapat mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan, sikap, dan spek kerjanya kepada pihak mana kekuasaan dan wewenang dimiliki itu berasal. Oke, selanjutnya nilai responsivitas. Apa sih maksudnya? Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang responsif, mempunyai daya tanggap yang tinggi, cepat, dan menganggap apa yang menjadi keluhan masalah aspirasi publik langsung mempertanggungjawabkannya atau langsung aktif untuk permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi rakyat ini langsung diselesaikan. Halo Bang, Assalamualaikum.
BPJS nih gara-gara UTS itu sering begadang, terus juga kepala pusing, sakit kepala juga. Kamu udah berobat belum? Belum bang. Nah, kamu ada BPJS-mu nggak? Kartu yang abang titipin kemarin ya? Iya. Nah, coba kamu nanti ke rumah sakit ya, bawa aja BPJS-mu sama KTP-mu, coba cek langsung ke sana. Emang udah ada biayanya bang? Kalau BPJS ini 100% ada biayanya. Kita juga kan sudah setiap bulan tuh bayar, nggak masang. Jadi gratis ya. Coba aja besok ke sana ya. Oke deh bang, kalau gitu ntar besok coba ke klinik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat sore, silakan itu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau berobat di praktek dokter umum. Oh iya, boleh saya lihat KTP-nya? Bisa ya. Mbak, tapi saya pakai BPJS mbak. Oh, pakai BPJS ya. Boleh lihat kartu BPJS ya? Baik, tunggu bentar ya, Mas bisa duduk aja dulu. Nanti saya panggil lagi. Iya. Selamat sore Mbak, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Jadi saya mau berobat ke dokter umum. Jadi itu harus melakukan pendaftaran dulu atau bagaimana ya? Iya Mbak, harus melakukan pendaftaran dulu. Boleh saya minta KTP Mbaknya? Boleh. Oke, ini Mbaknya mau pakai BPJS atau bukan? Enggak, Pak. Saya pakai jalur umum aja. Oh, iya. Saya simpan dulu ya KTP-nya. Mbak tunggu aja dulu, nanti saya panggil lagi ya. Saya tadi udah cek ruangan dokternya gimana ya? Tapi ini kan mohon maaf ya Mas, dokternya itu belum datang, jadi Mas bisa tunggu aja dulu ya. Tapi tadi di jadwal saya lihat itu prakteknya udah buka dari jam 4:30 ya bang. Ini udah mau jam 6 ya? Masnya bisa bersabar kan? Karena saya juga nggak tahu dokternya lagi apa, kan masih ada ini Mas. Jadi Masnya bisa tunggu aja dulu kan? Saya tunggu. Ya. Atas nama Amanda Putri. Ini KTP-nya di belakang mulutnya, nanti ini diisi aja Mbak sesuai datanya tadi. Terus itu nanti Mbak melakukan pembayaran sebesar 80.000 saja. Dan nanti setelah formulir sudah diisi, Mbak bisa ke ruangan sebelah untuk cek tensinya dan kembali ke ruangan ini untuk menunggu dulu karena dokternya belum datang Mbak. Ya, silakan ya Mbak. Jadi saya dari sekarang ya. Iya. Uangnya pas ya Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak. Iya. Mbak, kok mbaknya yang baru datang duluan ya? Itu pasien yang prioritas Mas, jadi harus ditanggung. Gitu ya? Iya. Masih tadi atas nama Saudi Firdaus yang BPJS kan? Iya benar. Oh ya udah, ini sekalian aja biar saya nggak ribet juga. Ini nanti diisi aja, terus itu sesuai formulirnya, sesuai data dirinya juga.
silakan saja langsung ke ruangan dokter karena dokternya sudah ada Mbak di sana. Terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama, Mbak. Saudi Firdaus, silakan langsung ke ruangan dokter. Selamat sore, Mas. Hari ini saya bantu. Iya, sore. Saya akhir ini sakit kepala. Kepala itu gitu. Belakangan ini berapa kali Mas begadang atau minum kopi? Kalau begadang sih hampir setiap hari sih. Cuman kalau untuk kopi sih saya nggak konsumsi kopi karena saya penyakit diabetes. Nah, jadi tubuh Mas itu kelelahan karena terlalu banyak beraktivitas namun kurang istirahat. Jadi seharusnya Mas lebih banyak istirahat dan makan makanan sehat supaya pusingnya berkurang. Jadi saya cuma kurang istirahat. Iya. Kalau gitu ini resepnya bisa diambil di apotek. Oh iya, Mas ini jelas BPJS ya? Oh iya, BPJS. Sebentar ya? Obatnya sisa satu nih, paracetamolnya. Apa iya? Gak ada Iya. yang lain apa? Kita mau kasih ke umum atau kita nanti kasih BPJS yang lain ya? Sebaiknya umum saja deh, BPJS itu miskin, tidak usah dikasih. Mungkin kita kasih asing saja kali Ya, lebih baik seperti itu. Ya, sudah silakan. Atas nama Amanda Putri, mau ngambil obat ya Mbak? Iya. Tuh, obat-obat pasien. Oh iya. Atas nama Mande. Ya, betul sekali asli. Iya ini Mbak, jadi ini pakainya 3 kali sehari ya sesudah makan. Nah, kalau ada keluhan apa-apa, silakan kembali ke senyapnya Mbak. Terima kasih. Atas nama Saudi Firdaus. Bro, main bro, bro. Kata mau saya Firdaus ya? Ya. Oh, pasien BPJS ya. Bentar ya. Mau dipakai. Jadi ini obatnya cuma ada aspirin aja dan harganya ini 35.000. Oh ya, Mas, nggak ada BPJS ditanggung sama pemerintah ya? Beda mas, soalnya itu adalah biaya pelayanan mas. Terus yang Mbak tadi gimana? Kok nggak bayar? Karena dia itu sudah bayar di administrasi mas, karena pasien itu harus membayar di administrasi duluan. Ya sudah Mas. Makasih mas ya. Nanti obatnya dibaca ya dan juga dikonsumsi dengan baik. Masuk. Ya. Penyalahan wewenang maladministration yang sering dilakukan oleh administrasi publik dalam menjalankan tugasnya berupa KKN dengan segala bentuk seperti OSISTEN. Dengan diwujudkannya etika administrasi publik yang baik dan memiliki budaya organisasi seperti manajemen yang baik, diharapkan dapat menumbuhkan budaya organisasi dan manajemen pemerintahan yang baik pula. Nilai etika administrasi publik yang dimaksud antara lain efisien, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, impersonal, literal system, responsible, dan responsif. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat segera merumuskan kode etik yang khusus mengatur tentang administrasi publik, sebagaimana yang telah diterapkan di negara Amerika Serikat dengan kode etik administrasi publik, kode etik yang dimiliki ASPA, America Society from Public Administration, pada tahun 1989
antara lain. Yang pertama, pelayanan kepada masyarakat berada di atas pelayanan kepada diri sendiri. Kedua, rakyat adalah berdaulat dari mereka yang bekerja dalam instansi pemerintahan dan akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat atau masyarakat. Ketiga, hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah. Apabila hukum dirasa bermakna ganda, tidak bijaksana atau perlu perubahan, maka akan mengacu kepada sebesar-besarnya kepentingan rakyat sebagai patokan. Keempat, manajemen yang efisien dan efektif adalah dasar bagi administrasi publik. Kelima, selain penilaian kecakapan, kesempatan yang sama dan asas-asas iktidat baik dan didukung dan dijalankan dan dikembangkan. Keenam, perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah sangat penting. Ketujuh, pelayanan kepada masyarakat menuntun kepekaan, khususnya dengan cara-cara, ciri-ciri sifat keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan dan kompetensi dan kasih sayang. Kedelapan, hati nurani memegang peran penting dalam memilih arah tindakan keseimbangan. Terus kesembilan atau yang terakhir, para administrator publik tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang sama, tetapi juga untuk menguasakan yang benar melalui pelaksanaan dan tanggung jawab dengan penuh semangat dan tepat pada waktunya. Dan diharapkan para publik bisa memberikan pelayanan dengan baik tanpa membeda-bedakan. Dan diharapkan dalam maladministrasi publik kami, yaitu pelayanan BPJS, bisa diberikan yaitu tenaga yang lebih efektif, tidak membeda-bedakan pasien mana unggul atau pasien tanpa BPJS. Demikian maladministrasi publik dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.